Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi nih. Kebetulan, alhamdulillah sudah berapa tahun ya Pak ya. Ini Siap. dipertemukan lagi dengan sosok yang dulu saya takutin. Beliau ini guru saya, yang dimana sekarang menjadi pelopor ataupun panutan untuk beberapa kalangan juga ya Pak ya, di luar sana ya Pak. Ya, oke. Kenalin, saya Waris Hadi. Saya Ya, dulu gurunya perkenalkan juga Amel, nih ya. ya sebelumnya nih. Saya sekarang ada di Madinah dan second job saya adalah seorang trainer ya. Jadi alhamdulillah saya dipertemukan kembali ya. Sudah berapa tahun kali ya? Dari Kamu lulusan saya berapa? lulusan tahun 2005 Pak. 2005, Iya. berarti 15 tahun baru ketemu lagi. Nah, alhamdulillah dipertemukan kembali. Dan yang luar biasa, ada sebuah metamorfosa yang luar biasa dari Amel. Ini Amel dulu adalah anak yang kalau ketemu saya itu lari pasti. Ya. Karena saya potong roknya. Nah, buat netizen-netizen di luar sana yang kepo dengan saya seperti itu ya. Dari dulu memang sudah barbar gitu, tetapi dengan Bapak yang satu ini karena berkat beliau alhamdulillah terbentuklah saya seperti itu. Barbarnya juga mungkin karena Bapak juga ya, Iya, Pak, iya, ya. iya. Terlalu mendidiknya memang luar biasa. Tapi gini, Seperti itu, Pak. sebenarnya saya tidak punya peran apapun kecuali Amel sendiri yang berubah. Karena intinya perubahan itu bukan datang dari siapapun, tapi datang dari diri sendiri. Nah, Atas kesadaran yang luar biasa, biasa. kan? Jadi bukan saya itu apa sih? 1000 kata atau 1.000.000 kata pun yang kita sampaikan pada seseorang tidak akan bermanfaat apapun kecuali kita sendiri yang memang memiliki gen untuk menang dan untuk berubah. Oke, siap. Nah, luar biasa. Itu baru opening kata kata-kata mutiara quotesnya aja tuh. Belum dari intinya, ya kan Pak ya? Iya. Nah, ini mewakilkan dari ibu-ibu di luar sana nih Pak, dimana masa pandemi ini kan banyak banget ibu-ibu tuh yang berkeluh kesah di dalam menangani, istilahnya kan orang tua itu nggak semuanya punya anak satu atau dua gitu ya Pak ya. Gimana sih Pak kita menghadapi masa pandemi aja di rumah aja itu udah boring gitu Pak ya? Oke. Jadi sebenarnya pandemi ini adalah sebuah anugerah, kalau kita mau sebut sebuah anugerah, walaupun itu adalah bentuk musibah. Satu, kita bicara musibah aja dulu deh. Musibah itu semua orang karena ini musibah maka harus bersabar. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan kita satu yang harus kita lakukan adalah bersabar. Oke, itu sebuah musibah. Karena tidak sendiri loh, semua orang juga ngalamin ya. Kamu ngalamin, kita ngalamin dari semua sisi kehidupan loh Mel. Iya oke. Ya, Nah, dari keuangan pastilah ya, banyak orang yang collab gara-gara musibah ini. impactnya mungkin dari Impactnya luar perekonomian biasa. misalkan ya Pak Tapi ya. gini, berkenaan dengan itu saya juga sudah sedih, ketawa dan lucu sekaligus bagi saya kalau melihat ibu-ibu. Contoh kemarin yang lagi viral tentang mengajarkan Pancasila. Iya. Nah, bagaimana mungkin seorang anak itu bisa menghafal kalau dalam proses tekanan yang sangat luar biasa. Oke, kita bicara itu dulu ya, tentang tekanan ya. Di dalam sistem hormon tubuh manusia, oke, sekali lagi dalam sistem hormon tubuh manusia, di dalam itu ada dua hormon yang paling dominan. Ada hormon rasa takut dan hormon kebahagiaan. Oke ya. Oke. Jadi Bisa digaris. iya, di sederhana bawah aja ya. dulu lah. Underline dulu. Di luar sana. Hormon kebahagiaan atau yang kita sering sebut, walaupun ada 3 macam hormon tapi saya sebut satu aja. Yang paling dominan yang sebut adalah endorfin. Dari kata endo dan morfin. Oke, sekali lagi, siapa sih nggak tahu namanya morfin? Iya. Oke. Iya. Kalau di luaran berapa? Saya nggak mau ngomong, takutnya pemakai itu nanti ditangkap saya. Morfin itu begitu mahal. Karena kita no sensor. Saya nggak tahu harga morfin. Tahu harga morfin berarti nanti bisa ditangkap saya, dikira saya memakai. Oke, tetapi satu kata dari endo dan morfin. Nah, endorfin itu adalah hormon kebahagiaan yang Allah ciptakan. Kekuatannya, kata para ahli loh ya, para ahli itu ratusan kali lebih kuat daripada morfin. Bahkan sampai 300 kali lebih kuat daripada morfin.
Iya. Wow, itu kan Allah anugerahkan sesuatu yang luar biasa. Nah, hormon itu muncul kapan? Pada saat kita bahagia. Nah, apa hormon itu? Fungsinya adalah hormon yang akan menumbuhkan dan menghilangkan rasa sakit. Sekaligus adalah menjaga sel-sel agar tetap berkembang lebih baik atau tetap terjaga lebih baik, dan tentu saja awet muda. Oke. Itu satu. Saya bicara tentang hormon dulu ya. Kedua adalah hormon ketakutan, kortisol. Nah, ketika kortisol itu muncul, apa yang disebut kortisol itu adalah hormon rasa takut. Apa tugasnya atau kerjanya? Kerjanya adalah membunuh sel-sel dalam tubuh, menambah rasa sakit. Itu pengaruh dengan imun juga ya Pak? Ya, sangat. Nah, kalau itu terjadi pada seseorang, misal contoh anaknya siapa namanya? Al. Pada saat belajar ditekan, itu dia drop otomatis. Satu rasa takutnya muncul, maka yang terjadi dalam otak manusia, itu kan otak manusia ada namanya reptilia, itu tertua, ada di bagian belakang bawah itu ya. Kemudian adalah mamalia. Mamalia itu perasaan. Dan terakhir ada neokortek. Oke. Ya ini udah tinggi banget ini. enggak sih. Bisa enggak gitu ya. Nah, saya bicara ini. Kalau ini adalah untuk otak reptilia atau otak tua, itu tugasnya adalah memang hadapi atau lari. Hadapi atau lari. Jadi kalau misal orang ditekan terus, maka gue hadapin ya. Masih ingat nggak dulu ketika ketemu Pak Waris? Iya, betul. Kalau udah itu otak reptil yang berjalan itu. Iya. Ada Pak Waris, roknya pendek atau sepatunya rubah. Lari kalau gitu. Hadapi. Bukan lagi. Gak apa-apa, tapi kan sudah jelas ya kenakalan saya waktu itu cuma di pakaian dan sepatu. Betul. Pakai sepatu hitam, saya sepatu putih seperti itu ya. Betul. Dan itu kenakalan, bukan kenakalan, itu adalah sebuah fenomena. Remaja kalau nggak kayak gitu bukan jadi remaja ya. Nah, itu yang kerja itu reptilia, otak reptil. Hadapi atau lari. Jadi bahasa masyarakat untuk luaran sana lah yang sekiranya orang-orang awam gitu ya Pak ya, mungkin ketakutan ataupun jenuh gitu ya Pak ya dari anak tersebut. Kejenuhan itu pasti ya dengan ada tekanan terus dari tugas, tekanan dulu dari orang tua di rumah ngajarin nggak bisa mengham, makanya atau Pancasila ketuhanan yang mana esa ditekan lagi ya nggak bakalan maha esa, nggak bakal yang mana esa ya terus karena. Nah itu yang muncul ketika itu, maka memori di mamalianya tidak jalan, nggak bisa kerja otaknya. Iya betul Pak. Otaknya nggak bisa kerja. Nah yang terakhirnya neokortek adalah kecerdasannya itu mampat. Nah itu kalau kita efeknya menekan anak dengan sangat keras itu, maka kemudian kecerdasan hilang. Walaupun sifatnya itu sementara ya. Tetapi kalau lakuin, maka muncullah ada namanya stigma. Nah stigma itu akan menjadi labeling. Dan label itu malah masuk alam bawah sadar dan benar-benar itu menjadi tidak bisa. Oh gitu, oke. Memang kalau misalkan pintar dengan cerdas itu sebenarnya sama keterkaitannya atau bagaimana Pak? Kurang lebihnya itu sama nggak? Kalau di iklan kan orang pintar minum tolak. Ngebut saya nggak jemput itu ya. Oh di endorse ya? Nanti kalau di endorse sih nggak apa-apa. Belum di endorse ya jangan Pak. Ya minum tolak bala misalnya contoh ya. Contoh salah satu contoh. Sebenarnya istilah itu karena kecerdasan itu kalau menurut saya kecerdasan itu kan ada multiple intelligence. Multiple intelligence adalah kecerdasan ganda yang dimiliki oleh setiap orang dan semua orang cerdas. Oke. Tidak ada satu orang pun yang tidak cerdas. Semua orang cerdas. Bahkan anak-anak yang IQ-nya di bawah 100 atau antara 100 dan 70 yang disebut dengan abnormal itu atau sindrom ya, dalam sindrom itu juga termasuk cerdas, hanya kecerdasannya terbatas. Tetapi kalau yang normal seperti kita itu semua anak cerdas, hanya cerdasnya berbeda-beda. Iya benar. Sama halnya pun karakter anak itu berbeda-beda. Dan karakter anak itu nanti kita bisa lagi karena memang saya kebetulan juga pakar grafologi. Nah itu dia, oke. Maaf bukan pakar lah ya, pokoknya intinya saya tentang praktisi grafologi.
yang orang sebut pakar nggak Nanti apa. kita akan bahas juga. Saya bisa membaca tulisan tangan seseorang, karakter seseorang, dan karakter anak-anak itu bisa terbaca di situ. Iya. Nah, untuk kejenuhan dari orang tuanya sendiri gitu ya Pak ya. Kadang gini Pak, misalkan kalau misalkan sabar, ya kita bisa dikatakan atau bisa mendengar kata sabar itu gampang sekali ya Pak ya. Tapi untuk mempraktekannya gitu kan, benar nggak Pak? Oke. Sabar Mel gitu, atau sabar Bu atau Mam gitu kan, oke gitu. Tapi untuk mempraktekannya itu kan sulit ya Pak ya. Oke, betul. Jadi seperti Bagaimana ini. itu, Pak? Sebenarnya sabar itu memang sesuatu kata yang mudah diucap tapi sulit Praktekan. praktekan, termasuk ikhlas. Yang ikhlas ya, tetapi itu tidak mudah ya. Yang namanya ikhlas itu adalah tidak mudah juga. Tapi gini, satu hal yang harus kita lakukan bagaimana menghadapi anak-anak di masa pandemi ini. Saya mengambil salah satu metode belajar, metode ini ya, sebuah metode yang namanya quantum learning. Masih ingat? Oke, masih. Yang dimana alhamdulillah saya pun sudah pernah mengikuti dan dibimbing oleh Bapak Waris sendiri. Iya. Seperti itu. Quantum learning itu adalah satu produk memang. Nah ini oke Pak, sebelumnya punten. Ini banyak juga nih di luaran sana yang menanyakan perihal quantum learning. Kurang lebihnya sama nggak sih Pak sama public speaking gitu ya Pak ya. Nah kebetulan ini nih motivatornya Pak ya, ataupun pakarnya nih. Oke. Bapak. Jadi sebenarnya public speaking itu bagian dari quantum learning. Jadi banyak bagian kecil dari quantum learning. Karena yang dipelajari dalam quantum learning dari kata quantum itu artinya adalah energi. Nah, energi yang merubah massa menjadi cahaya. Oke. Jadi ada maka rumusnya E sama dengan mc kuadrat itu rumus dari Einstein ketika bom atom yang meledakkan Hiroshima ya seperti itulah. Jadi kekuatan massa ketika berkumpul itu menjadi cahaya. Jadi inti dari quantum learning adalah misal pertemuan saya dengan kamu nih. Ini kan massa, dua massa. Nanti akan menjadi cahaya karena akan menjelaskan misal, oh ada positif yang saya sampaikan, itu akan menjadi cahaya yang begitu banyak. Nah, itu satu. Nah, kemudian inti dari quantum learning itu adalah proses pembelajaran. Kalau public speaking nanti disebut public speaking kan pertama bagaimana kita berbicara, bagaimana kita percaya diri di depan audiens, kemudian bagaimana mengerti kebutuhan audiens, bagaimana kita bisa menarik semuanya. Tetapi dari semua itu ada satu azas quantum learning yang dipakai adalah masuklah dunia dia dan bawa dunia dia di dunia kita. Iya, oke. Jadi pada intinya kalau misalkan public speaking ya sekarang ini ya untuk kesimpulannya Pak ya resumnya ya. Kalau saya juga kan pernah mengikuti yang dimana quantum learning dan juga training public speaking. Nah, yang dimana concernnya kalau public speaking itu just for public speaking toh ya. Kalau untuk quantum learning itu global ya Pak ya. Global. Makanya quantum learning itu public speaking itu bagian dari quantum learning. Jadi di dalam quantum learning itu diajarkan bagaimana nanti percaya diri. Tetapi sekaligus adalah bagaimana menghargai. Kan orang berbicara itu tidak hanya berbicara atau transfer kata-kata. Tetapi yang paling penting adalah transfer ide, transfer pengetahuan yang nanti akan diterima oleh audiennya, kemudian menjadi satu clue untuk memecahkan sebuah masalah atau mengajak semua orang untuk sesuai dengan ide-ide yang digambarkan. Like this, seperti ini ya contohnya ya. Di dalam komunikasi kan tidak hanya kebutuh kata-kata. Kata-kata di dalam komunikasi hanya mempengaruhi 7%. Ya kan? Iya Pak. Nah kemudian ada namanya intonasi. Irama itu sampai 35%. Dan yang terakhir adalah body language itu sampai dengan 55%. Sama halnya kayak totally look. Nah, totally look itu body language. Dan totally look itu kelihatan bukan misal contoh sampai lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mungkin kita ngomong salam kok sudah kadang itu adalah ucap semoga selamat buat kamu, doa buat selamat atau misal contoh lagi. Hari ini saya sangat senang ketemu dengan Amel.
bagaimana lihat mimik saya. Iya. Tidak sama dengan apa yang keluar. Maka kemudian ada semacam kejujuran kata-kata ketika berkomunikasi dengan audiens. Maka itulah dimunculkan di dalam quantum learning. But itu public speaking ya. Tetapi saya akan bicara lebih lanjut tentang quantum learning. Quantum learning tadi asasnya yang salah satunya adalah masuklah dunia dia dan bawa dunia ke dunia kita. Maka siapapun kalau misal contoh ngadepin anak-anak pada saat pandemi ini, gitu kembali pada orang tua ya. Yang ya Allah, saya percaya loh, orang tua khususnya ibu-ibu nih, khususnya macan-macan, para macan itu, mama cantik. Ya. Mama cantik, mama barbar, tolong didengar ya. Para macan ini. Ini mahal loh. Ini mahal ya. Ilmunya mahal. Bener. Ya. Macan ini atau para ibu itu tanggung jawabnya begitu berat di masa pandemi ini. Iya. Apalagi ibu karena yang kita kerja. kan memang basically bukan di bidang pendidikan ya Oke, Pak ya. kita Kalau bukan misalkan guru. kan sudah jelas Betul. gitu ya Pak. Kita bukan guru, tetapi kita harus menjadi guru. Dan kita tidak tahu ilmu keguruannya. Nah, betul Pak. Betapa berat itu buat kita, maka kemudian belum lagi tugas-tugas lain. Iya. Sebagai seorang ibu, tugasnya tugas masak, belum yang kerja, tugas kantor. Iya. Wow, saya benar-benar ngerasa bahwa ibu begitu berat menjadi garda paling depan dalam mendidik anak. Memang salah satu fondasi pembelajaran dan pendidikan anak-anak adalah pada ibu. Ya, maka kemudian ini yang berat. Nah, dengan kondisi itu saya sih tidak menyalahkan siapapun termasuk ibu yang marah-marah itu pada saat viral itu. Iya. Saya itu nggak salah karena saking kesel banget. Nah, bagaimana kita menghadapi itu, mengenal anak lalu biar nanti bisa kita kalau lebih enjoy, maka tadi masuklah dunia dia dan bawa dunia ke dunia kita. Ketika anak udah seneng, jangan anak ditakut-takutin dulu lah, anak ditakutin lari dari kita. Betul, maka masuklah dunia dia, dunia anak-anak yang kita ambil. Iya. Dan bawa dunia dia ke dunia kita. Nah, itu bukan dipaksa. Tadi kita sebut tentang hormon udah jelas. Jadi jangan bicara jangan ditekan terus, maka itu akan down. Ketika down maka kecerdasan turun. Tadi udah kita ceritakan begitu panjang lebar ya tadi. Kita kembali ke situ. Jadi yang penting masuklah dunia dia dan bawa dunia dia ke dunia kita. Iya. Baru kita nanti itu transfer. Nah, banyak banget trik yang itu. Salah satunya adalah kenalilah gaya belajar mereka. Masih ingat nggak gaya belajar? Iya. Salah satunya apa yo? Misalkan gimana cara supaya apa sih yang kita sukai misalnya ya Pak, untuk cara cepat menanggapi dari suatu materi dari pembelajaran misalkan ya Pak ya. Baik. Dari menggambar misalkan diwarnai seperti itu contohnya ya Pak ya. Baik. Gini, gaya belajar itu ada 3, yaitu salah satunya. Jadi pertama adalah visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, ciri-cirinya, nih Mam, perhatikan ciri-cirinya. Ciri paling gampang. Ciri paling gampang karena mama-mama itu adalah orang yang paling kenal dengan anaknya sejak lahir, betul nggak? Iya Pak. Ciri yang pertama untuk orang visual. Nah, orang visual itu dia paling senang kalau melihat gambar. Kalau melihat gambar itu, gaya belajar visual itu, senang. Kalau dia melihat gambar, itu dia sangat cepat. Nah, kebiasaan aja di rumah. Ini kita konsennya untuk anak-anak Anak dulu dulu, ya Pak ya. anak dulu. Makanya kenali dunia, masuklah dunia dia, berarti harus kenal gaya belajarnya. Ada 3 ini. Pertama tadi apa? Visual, auditorial, dan kinestetik. Ada 3 ini. Yang pertama visual itu kekuatan pada mata. Jadi Allah beri kekuatan yang luar biasa pada mata kita untuk masuk ke dalam otak. Itu kekuatannya di sana. Dan kedua adalah auditorial. Nah, auditorial itu kekuatannya di telinga. Maka biasanya anak yang suka paling dengar, dia biasanya konsentrasi gini. Lihat anak-anaknya kayak gimana. Gini biasanya. Dia misal, kemudian dia nggak suka kalau pada suasana berisik. Sekarang saya kembali ke Al deh. Apa yang ini ya? Apa visual? Kekuatannya ada apa auditorial? Atau yang terakhir kinestetik?
anaknya nggak bisa diam. Nah, kalau itu lebih cenderungnya masuknya kemana ini Pak? Anaknya itu kinestetik. Oh, Orang kinestetik itu nggak bisa diam. Iya. Karena Tapi kelebihan dia hormon paham, gerak. Pak, dari misalkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu benar-benar cepet tangkap dan Oke. dia serap gitu. Ya. Daya ingatnya langsung Baik, keluar. sebenarnya setiap anak tiga-tiganya punya. Baik itu visual, auditorial, atau kinestetik, itu punya tiga-tiganya. Hanya ada yang paling dominan. Nah, mana yang paling dominan itu? Kalau orang visual di matanya, orang auditorial di telinganya, dan orang kinestetik ada di praktek. Oke. Makanya orang-orang visual ini ya kuncinya, ini kunci sederhana. Kalau pengen tes nanti boleh, kita ada pelatihan, nanti ada tesnya. Oh, anak ini lebih spesifik ini. Orang visual maka dengarkan, perlihatkan gambar. Mempelajari angka 1, ya ini angkanya 1 ini nih. Oh ini, nah yang paling akan lebih mudah lagi. Bayangkan angka 1 dengan benda-benda yang paling dekat dengan angka 1 itu apa? Di rumah. Angka 1 seperti apa ya sayang? Seperti tiang contohnya. Yang seolah-olah ini kayak Senada. perhatian si anak Betul. gitu ya Pak ya. Untuk memvisualisasikan. Angka 2, maka kemudian kita jadi angka 2 seperti apa? Seperti bebek contohnya ya. Angka 3 seperti apa? Seperti lampu merah contoh. Dan seperti itu orang visual. Orang yang punya anak-anak cerdas dan visual itu ya, itu kekuatan di mata. Oke. Nah, kemudian kedua, nggak usah dimarah-marahin. Contoh penghafal Pancasila, mamahnya ngerekam. Ya. Mamanya rekam, misal rekam aja. Maksudnya mamanya merekam itu Merekam misal ngajarin Pancasila, contoh Pancasila ya. Contoh, kemarin yang di viral kan Pancasila ya, Om ya. Oke. Jadi contohnya gini, Pancasila rekam aja mamahnya. Tante Lala, coba dengerin Bapak Terang Suaris Tante Lala. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya direkam. Iya. Rekaman Dan jangan itu, bawa sapu lidi lagi Tante Lala. rekaman itu diperdengarkan berulang-ulang. Oh gitu ya Pak ya. Dan yang pernah saya dapat juga ilmu dari Bapak, di mana suatu anak itu daya ingatnya cepat dan bisa dinalari pada saat mau tidur itu bagaimana? Betul, oke. Maka kemudian gini, jadi sebaiknya rekaman itu diulang-ulang. Ada namanya istilah repetitive magic power. Pengulangan itu kekuatannya luar biasa. Maka belajar yang terbaik adalah Magic power diulang-ulang. bukan sulap ya. Iya. Jadi repetitive magic power, pengulangan menjadi kekuatan yang luar biasa. Oke, Iya. Kembali ke pertanyaan kamu tentang bagaimana sih, apa saat-saat yang terbaik untuk mengulang itu adalah pertama pada saat lagi makan. Itu Oke. berpengaruh juga pada saat pengaruh makan, banget. Pak, ya? Maaf, ini di luar politik ya. Ini di Iya. luar politik. Oke. Maaf. Saya hanya merunut sesuatu yang ketika terjadi, ini contoh yang konkret aja. Bagaimana Pak Jokowi dan maaf Pak Di Basuki. sensor aja Pak. Maaf, contoh ini saya Ini nggak. contoh aja ya. Contoh aja. Dulu ketika masih jadi gubernur, Iya. menyelesaikan Waduk Rio dan Waduk iya. gimana? Selesai di meja makan, ketua RT, ketua RW dipanggil semuanya, suruh makan dan ngobrol. Oh gimana kalau gini? Mereka setuju. Nah mana gitu? Itulah ini bukan saya yang ngomong ya. Saya yang ngomong, tapi saya punya dasarnya keilmuan bahwa Rasulullah itu memang melarang 3 hal. Jangan marahi anak kamu ketika sedang makan, mau tidur, dan bangun tidur. Oh begitu ya. Nah ini juga berlaku sama untuk proses pembelajaran yang efektif. Ketika proses tadi yang tadi disebut auditorial, maka dengarkan rekaman itu lagi santai, lagi makan. Ayo, siapa namanya contoh? Dengerin ya. Ini dengerin. Coba sekarang ucap ulang. Nah, ketika sudah oke, maka kemudian tos al. Nah itu ada namanya merayakan suatu menjadi suatu penghargaan, apresiasi juga ya Pak ya. betul. Nah, gitu. Makanya lakukan pada sedang makan, lakukan pada mau tidur, dan lakukan ketika bangun tidur. Oke, udah ingat kemarin Pancasila apa? Bukan dimarah-marahin. Maaf, saya tidak menyalahin
siapapun ya, Iya. karena tidak tahu. Iya. Sekali lagi karena tidak tahu, nah, maka ini manfaatnya sangat luar biasa. Nah, mungkin kurang lebih dari inti pembicaraan kita ini gambarannya aja ya. Tapi kalau untuk detailnya itu sangat mahal sekali ilmunya Enggak ya. mahal. Nah, dan di sini yang saya mau tanyakan lagi Pak ya. Pokoknya banyak banget kan di luar sana menanyakan perihal quantum learning nih Pak ya. Nah, itu salah satu metode yang sudah Bapak Dr. Andes Waris terangkan. Itu baru sepenggal aja ya Pak ya. Tapi gimana sih caranya kita ini bisa percaya diri? Gimana sih caranya kita nih yang tadinya susah banget untuk menghafal tiba-tiba bisa cepat menghafal? Nah itu benar-benar ada metodenya ya Pak ya. Ada. Tidak bisa kita uangkan di sini karena itu mahal ya Pak ya. Ada sistemnya ya Pak. Sih. Makanya kan quantum learning ini memang ada trainingnya ya Pak. Ada. Nah oke, dan di sini pertanyaan saya juga Pak, bukan hanya untuk di dunia pendidikan ataupun akademis sekolah ya, tetapi perkantoran atau beberapa instansi ada nggak nih Pak? Ada. Diperlukan nggak Pak? Diperlukan banget. Karena gini, ada namanya super genius memory, itu adalah di dalam quantum learning juga ada percepatan memori. Jadi kemudian kita sebagai seorang karyawan, bagaimana memfiling biar ingat, oh ini itu ada trik-trik di sana. Bagaimana dengan apa namanya teknik-teknik memori yang ada di quantum learning itu bisa kita pelajari. Oke, kembali ke situ. Tadi kan saya lupa karena memang saking banyaknya pertanyaan kamu tentang apa bedanya cerdas dengan pintar. Cerdas itu tadi sebut ada namanya apa namanya kecerdasan multiple intelligence atau kecerdasan ganda. Misal ada Slim and Bill kalau saya sebut. Nah ini contoh cara menghafal dari dulu sampai sekarang saya hafal Slim and Bill itu ada 8 kecerdasan. Oke ya. Spatial visual itu anak-anak, semua anak itu cerdas. Spatial visual. Oke, itu adalah kecerdasan menggambar. Jadi anak-anak kalau udah suka menggambar, jangan kamu sih gambar mulu. Kapan bisa kamu ngerjain sesuatu? Mau jadi apa kamu tukang gambar? Spatial visual itu adalah sebuah kecerdasan yang Allah beri kepada kita. Banyak orang-orang yang sukses di bidang melukis dan menggambar. Seorang arsitek itu juga salah satunya kecerdasannya adalah itu spatial visual. Kemudian linguistik verbal. Seorang Amel sebagai legal itu biasanya memiliki kecerdasan linguistik verbal. Jadi membaca puisi, berpidato, berdebat, itu kecerdasan. Anak-anak yang suka protes kita itu punya kecerdasan loh, karena dia sudah kritis dan sekaligus dia bisa ngomong. Oke. Kemudian interpersonal, kecerdasan bergaul. Mobile gitu ya Pak. Mobile, kecerdasan bergaul, jadi punya relasi. Nah sekarang yang kekuatan sukses itu udah pada relasi. Setuju nggak? Setuju. Relasi di dunia maya. Rezeki itu bukan hanya suatu materi aja Pak ya. Kita banyak relasi dan juga teman kerabat itu suatu rezeki juga ya Pak. Karena relasi dalam silaturahmi itu kecerdasan. Kemudian music and rhythmic. Orang-orang yang pintar nyanyi musik itu cerdas. Contoh saya banyak artis yang hanya pendidikan musisi atau artis yang hanya punya kecerdasan pendidikan SD. Banyak kan? Nggak usah kita sebut lah ya. Kita tahu lah ada seorang artis yang cuma lulusan SD gitu ya Pak ya. Tetapi penghasilannya kan jauh lebih besar daripada kita kan. Iya kan? Nah makanya jangan sepelein orang-orang yang ahli musik atau itu music and rhythm atau akademis sebenarnya diperlukan gitu ya Pak ya. Tapi untuk yang tadi konsennya di musisi ini bagaimana ini Pak? Enggak masalah kalau dia memang itu pilihan hidupnya dan disungguhin, maka manjada wajada, siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Oh gitu ya Pak ya. Ya kan kita juga nggak tahu ya Pak backgroundnya kenapa sampai istilahnya terbentur dengan stok dari akademisnya sampai di situ juga dikarenakan apa kan kita juga nggak tahu ya Pak. Betul. Tapi alhamdulillah kalau yang misalkan ada pun sampai dengan jenjang yang lebih tinggi kan juga alhamdulillah ya Pak. Betul. Tapi namanya rezeki umur jodoh kembali lagi ya, pada Allah yang punya kuasa. Oke. Next Pak. Yang ada sampai musik ya, Slim by word SLIM, ya kan? SLIM. Slim. Apa tadi saya ulang, itu salah satu menghafal itu metode yang digunakan oleh quantum learning salah satu itu. Ya kan?
Ibu-ibu kan suka banget tuh Pak slim. Slim ya, kalau slimnya suka slim. Nah itu bayangkan Body tentang dia goals gitu ya, slim. Slim and build, and itu naturalistik. Jadi kecerdasan natural, kecerdasan yang suka di alam. Orang-orang yang anak-anak ibu, yang suka anak mama semua yang suka, aku sukanya di jalan-jalan ya, aku sukanya di alam, aku suka itu kecerdasan. Saya pun pernah mempraktekkan. Jadi pernah juga ditawarkan ya Pak ya di suatu bidang studi pelajaran waktu di SMA dulu ya Pak. Enaknya sekarang ada pernah dijadwalkan juga tuh kita di lapangan basket, ada pernah sambil main basket ya Pak. Tapi bukan berarti kita di los begitu aja. Itu pun kita disuruh menghafal ya Pak ya. Iya, dulu menghafal ya, sambil bermain. Sambil bermain. Makanya quantum learning salah satunya learning is fun. Jadi belajar itu menyenangkan, belajar sambil bermain. Nah, Mam, semuanya saat pandemi seperti ini jangan fokuskan pada target kurikulum, tapi biarkan mereka memiliki kecerdasan belajar sambil bermain. Itu pesan juga. Oke, ini untuk di dunia pendidikan. Dan kalau konsen untuk di perekonomian ataupun di beberapa pekerjaan misalkan Pak, ada solusi nggak Pak? Iya, gini, semua pasti kecerdasan itu akan jangan terlalu detail Pak, biar Bapak dipanggil nanti Pak. Ini saya sebut kecerdasan juga ya. Iya makanya jangan terlalu detail Pak, ini mahal Pak. Asik. Aduh ya Allah. Kalian kepo sama quantum learning, nah cuma Bapak ini yang punya keahlian. Enggak, banyak kita ahli di Indonesia itu banyak. Karena mengikuti sistem quantum learning ini enggak cuma sehari 2 hari ya Pak ya. Saya mengikuti 3 tahun ya Pak. 3 tahun dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu ya Pak. Oke, Kak. Kita dulu ya. Kita minum dulu. Oh iya, oke. Ini kita pakai janji jiwa ya kan? Tahu gak sponsor enggak nih? Karena sama aja Pak kopi ya, ketika otak perlu inspirasi. Oke. Jadi gini, kerja otak itu hanya bisa 20 menit sekali. Oke. Maaf ya, jadi ada dehidrasi. Saya minum dulu. Iya. Dan di sini ada hashtagnya, teruntuk teman sejiwa. Terima kasih sudah melakukan yang terbaik setiap hari. Kamu hebat, Bapak hebat. Oke. Ini apa ya? Ini hashtagnya. Apa sih ini? Kata untuk di apa ya? Apa sih Bang? Oke. Oh, udah sini. Katakan untuk dirimu dan orang pantesan lain. Ini aku sayang kamu. Kecoblos itu makanya kata kok nggak nyambung kata untuk apa ya? Katakan ternyata AM-nya kecoblos. Kadang suka memancing kepada murid seperti itu. Kalau Bapak yang katanya gitu. Jadi untuk ownernya Cafe Janji Jiwa tuh langsung dibumingkan di SIT Al Madinah Cibinong ya kan. Kita kembali ya. Jadi tadi jangan. I believe I can fly.